episode sebelumnya, Emad dengan Patu mencium tangan Mala yang terulur saat bertemu di kantornya. Sementara itu, Rahab secara mengejutkan menyatakan cintanya pada Saber dan berusaha menyingkirkan Jamila dari mantan kekasihnya itu. Nasib Jamila yang malang berhasil dihasut oleh Mala yang menuduh Syekh Abdurrahman sebagai pembunuh orang tua Jamila. Untuk mengakhiri kekacauan yang terjadi, Saber mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang wanita bernama Mala Sulaiman itu. Di tempat lain, Haji Abbas tak henti memanipulasi Hasan untuk mempraktekkan ilmu sihir hingga Mala akhirnya menugaskan Rahab untuk membujuk Saber agar menjual tanah warisan. Apa yang terjadi selanjutnya? Berikut ceritanya. Pagi itu, Saber bertemu dengan Jamila untuk membicarakan kehidupan masing-masing setelah kehadiran sosok Malika dalam wujud manusia. Jamila sudah terpengaruh dengan sihir Malak yang membuatnya percaya penuh pada wanita itu. Ia bahkan berpikir untuk pindah ke Kairo agar bisa bekerja di bawah perusahaan Mala. Saber justru membujuk untuk tetap bersama Syekh Abdurrahman. Ia sendiri sudah mengenal dunia alam gaib yang penuh dengan tipu daya. Saber pernah tak sengaja menyakiti ayah Rahab yang berujung pada kematian. Meski demikian, bukan berarti ia membunuh Haji Galib, sama seperti Syekh Abdurrahman yang tak sengaja menyakiti orang tua Jamila. Saber meminta Jamila untuk berpikir lebih luas lagi mengapa Malak mendekatinya. Di tempat lain, Safa sudah tersadar dari koma dan ditemani Vivi, Hiba, dan juga Sohaila. Ia berpesan agar mereka menjaga Saber dengan sepenuh hati karena putranya itu kini tengah berjuang sendirian. Vivi sempat bingung dengan ucapan Safa. Ia menegaskan bahwa dirinya akan terus menjaga Saber dimanapun ia berada. La haula wa la quwwata illa billah. Malam harinya, Abu Khair mengundang Saber untuk datang ke rumahnya. Ia masih bersikeras hendak membeli tanah warisan Saber atas perintah dari Malak. Abu Khair meyakinkan Saber jika Malak adalah orang baik yang gemar menolong sesama. Ia yakin tanah milik Saber itu bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin dan memberi lebih banyak manfaat. Saber masih belum mau menjual tanah itu karena curiga dengan sikap Malak yang menggebu-gebu. Ia justru menanyakan kondisi Adel yang hingga kini masih dirawat di rumah Abu Khair. Saber berkata jika lebih baik Adel dikembalikan ke rumah sakit agar mendapat perawatan maksimal. Abu Khair sama sekali tak mau membahasnya dan mengajak Saber untuk makan bersama. Di tempat lain, Hasan sudah berada di rumah Haji Abbas untuk menemui klien pertamanya. Sahabat Haji Abbas yang bernama Haji Faruk memiliki anak laki-laki bernama Sulaiman yang menderita penyakit komplikasi. Haji Faruk menjelaskan jika ia sudah membawa Sulaiman ke banyak dokter namun penyakit anaknya itu tak kunjung sembuh. Dokter yang memeriksa berkata jika tubuh Sulaiman sangat lemah hingga menderita anemia berat. Ia mendapat resep dengan berbagai macam obat namun Sulaiman sendiri tak suka menenggak banyak obat-obatan. Hasan turut membaca resep dari dokter itu dan merobeknya jadi potongan kecil. Ia meminta Haji Faruk dan Sulaiman untuk datang kembali esok hari. Syekh Hasan berjanji akan memberikan ramuan mujarab yang menyembuhkan segala macam penyakit sekaligus. Di waktu yang sama, Abu Khair dan Sabar baru saja selesai makan. Saat Abu Khair menerima telepon, Sabar menyelinap masuk ke kamar Adel. Ia bertemu dengan pria yang terlihat sehat bugar tanpa ada penyakit mental ataupun gangguan jiwa. Adel langsung berkata jika Sabar harus melarikan diri dari Malika. Ia menegaskan pada akhirnya nanti Sabar akan menjadi gila atau mati bunuh diri. Saat Sabar hendak bertanya apa maksud dari semua itu, Adel berkata akan ada pria lain dari bangsa jin yang menjelma ke dalam wujud manusia. Pria itu bisa membantu Sabar untuk melawan Malika. Sabar bertanya siapa pria yang dimaksud. Seketika itu Abu Khair masuk ke dalam kamar Adel dan mengantar Sabar ke pintu keluar. Adel sempat menggelengkan kepala saat Sabar menoleh ke arahnya. Tampaknya Adel sudah mengetahui lebih banyak tentang Malika daripada Sabar sendiri. Di tempat lain, Hasan sibuk mempelajari kitab sihir peninggalan Haji Golib. Ia hendak meracik ramuan obat yang digadang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sementara itu, Sabar melenggang pulang dan membaca Al-Quran sembari menunggu azan subuh. Sabar terkesiap saat mendengar suara Adel yang menegaskan bahwa Malika adalah penguasa iblis. Ia tak tahu mengapa Adel menyuruhnya untuk lari dari cengkraman Malika. Suara Dr. Zuhair dan Syekh Abdurrahman turut terdengar di telinga Sabar.
اللهم إني أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أخاف وأحذر. Sabar sampai menggigil ketakutan karena ia sendiri tak tahu harus berbuat apa untuk mengalahkan si Ratu Iblis. Pagi harinya, Jamilah sudah berada di kantor Malak untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya. Malak meminta Jamilah kembali ke Marsha Alam, namun gadis itu menolak. Dengan permainan kata-kata, Malak menyisipkan sihir ke pikiran Jamilah hingga gadis itu langsung menuruti semua perintah darinya. قرار واحد بس أخدته في حياتي هو اللي خلاني أبقى في المكان ده. Di tempat lain, Sabar tak sengaja bertemu Hasan di rumah sakit. Ia menanyakan perihal hibah pada Hasan. Ia meminta kakaknya untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah dan menjaga istrinya dengan baik. Hasan menjelaskan jika ia sempat depresi karena Manal tak kunjung hamil. Ia memang berniat menikahi Hibah agar memiliki keturunan, namun ternyata kini Manal sedang berbadan dua. Sabar kesal dengan sikap Hasan yang tak memikirkan perasaan Hibah. Selain itu, Sabar juga terganggu dengan sikap Hasan yang selalu memberi ramuan untuk Safa. Ia takut kejadian yang lalu kembali terulang hingga kesehatan Safa dipertaruhkan. Hasan justru berkata jika ia tidak akan mengambil pekerjaan Sabar. Ia merasa menjadi orang yang diberkati dan menggunakan kemampuan itu untuk kebaikan semata. Sabar tak habis pikir mengapa kakaknya menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Di tempat lain, Dr. Hamdi melamar Suhaila setelah kemarin menjenguk Safa. Suhaila langsung menolak lamaran itu karena ia masih trauma dengan pernikahan. Bayang-bayang kematian Ezi masih terukir jelas dalam ingatan. Ia belum bisa menerima pinangan dari pria lain, apalagi kakaknya Zain masih berada di penjara. Dr. Hamdi sama sekali tak mempermasalahkan hal itu. Ia bahkan bersedia menunggu sampai Suhaila siap menikah lagi. Kedekatan antara dosen dan mahasiswinya itu terjalin semakin mesra. Suhaila pun tak bisa menyembunyikan perasaan cinta yang mulai tumbuh. Sabar kembali menemui Jamilah dan menceritakan peringatan dari Adele. Jamilah yang sudah terhipnotis untuk sihir Malak berkata jika Malika dan Malak adalah dua orang yang berbeda. Ia berkata jika Sabar mengalami delusi karena Syekh Abdurrahman sudah menanamkan pemikiran itu. Sabar hanya menghela nafas panjang dan meminta Jamilah untuk menghubungi Dr. Zuhair. Setelah mendapat peringatan dari Adele, Sabar hendak menanyakan semua hal itu pada Zuhair dan menemuinya sesegera mungkin. Sepulang kerja, Rahab kembali mendapat pesan ancaman yang mengaku tahu tentang kasus pembunuhan Munir. Pesan teror itu membuat Rahab ketakutan dan memeriksa sekitar, namun ia sendiri tak tahu siapa orang yang mengirimkan pesan. Malam itu, Sabar bertemu dengan Dr. Zuhair untuk meminta saran. Zuhair menjelaskan jika jin bisa naik ke surga dan mendapat kemampuan untuk memerintah manusia. Mereka juga bisa mengetahui ketakutan manusia bahkan sebelum ketakutan itu disadari. Kematian Nabi Sulaiman memberi pelajaran berharga bagi bangsa jin. Dikisahkan bahwa kewafatan Nabi Sulaiman tidak terdeteksi oleh siapapun termasuk pengikutnya dari kalangan jin. Zuhair menegaskan, sehebat apapun kemampuan jin, mereka tak akan bisa menguak rahasia terpendam kecuali jika mereka mendengarnya. Sabar bertanya mengapa Malika sangat menginginkan tanah warisan miliknya. Zuhair berkata, jika di dalam tanah itu pasti ada sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Zuhair sendiri tak bisa memastikan benda itu, namun ia yakin rencana Malika tidak hanya sebatas menguasai pikiran Sabar, namun lebih besar daripada itu. Ia menegaskan jika suatu hari nanti Sabar akan mendapat cobaan yang besar dan memaksanya tunduk pada perintah Malika. Meski demikian, Dr. Zuhair yakin Sabar bisa melewati semua cobaan itu dengan kekuatan yang diberikan Tuhan. Di tempat lain, Rahab menemui Abu Khair dengan penuh amarah. Ia menuduh Abu Khair sebagai orang yang mengirim pesan ancaman. Abu Khair tertawa dan berbalik bertanya untuk apa ia melakukan itu semua. Rahab tampak salah orang dan masih belum tahu siapa peneror sebelumnya. على فكرة هتبقى اللعبة مسلية أكتر لو جيت لي دغري. Dengan menanggung malu, wanita itu pergi tanpa basa-basi. Di tempat lain, Suhaila bercerita soal Dr. Hamdi pada Hibah. Mendengar sepupunya dilamar orang, Hibah sangat bahagia sampai berteriak kencang. Suhaila menjelaskan jika ia belum bisa menerima lamaran Hamdi karena masih terbayang dengan kematian suami pertama. Hibah mengerti perasaan Suhaila dan mendukung penuh keputusan itu. Namun, ia tetap berharap agar Suhaila menemukan tambatan hati di kemudian hari. Paginya, Rahab melenggang pergi ke tanah lapang dan sepi untuk menelpon Adam.
Ia meminta pria itu untuk datang ke El Fayum dan mengambil sejumlah uang yang sudah ia siapkan. Tak disangka, Sabar melintas di jalan itu dan berhenti tepat di samping Rahab. Di tempat lain, Haji Faruk dan Sulaiman sudah berada di kantor Haji Abbas untuk bertemu Hasan. Haji Faruk meminta ramuan mujarab yang bisa menyembuhkan penyakit anaknya. Hasan pun memberikan sebotol kecil berisi minyak atsiri dan meminta Sulaiman untuk menenggaknya. Setelah pemuda itu minum obat herbal darinya, Hasan meminta mereka pulang dan membiarkan Sulaiman tidur selama beberapa jam untuk mendapat hasil yang maksimal. Setelah mereka pergi, Hasan mengaku tak tahu hendak berbuat apa pada pria pesakitan itu. Haji Abbas masih terus membujuk Hasan dan berkata jika pria itu diberkati seperti Sabar. Hasan mengutarakan niatnya untuk mengembalikan uang modal Haji Abbas agar toko Golib kembali menjadi miliknya 100%. Tampaknya Hasan tak mau mendapat masalah dengan Rahab dan istrinya Manal yang kini tengah berbadan dua. Haji Abbas mengungkapkan jika uang modal itu bukan darinya namun dari seorang kaya raya. Ia tak bisa mengakhiri kontrak perjanjian tanpa persetujuan dari orang itu. Haji Abbas langsung membawa Hasan untuk menemuinya. Di tempat lain, Rahab menceritakan semuanya tentang pembunuhan Munir. Ia mengaku pada Sabar jika dirinya lah yang menyuruh Adam untuk membunuh suaminya sendiri. Sabar sampai emosi berat mendengar perkataan itu dari Rahab. Ia sampai kena fitnah dan masuk penjara gara-gara dituduh membunuh. Ia mendesak Rahab untuk berkata jujur dan menjelaskan alasan mengapa membunuh Munir. دلوقتي في حد بيهددني يا صابر. Malam harinya, Haji Abbas membawa Hasan untuk menemui Mala, orang yang memberikan modal untuk toko Golib. Hasan pun menjelaskan niatnya untuk mengembalikan semua modal agar toko Golib kembali menjadi milik Manal dan Rahab. Malak memberikan semua keinginan Hasan tanpa harus dikembalikan uangnya. Ia berkata jika pertemuan mereka malam itu jauh lebih berharga dari sebatas uang kertas. Hasan langsung tunduk pada Malak dan pulang untuk menceritakan kejadian itu pada Sabar. Sontak, Sabar pun terkejut bukan kepalang. Ia tak menyangka jika Malak sudah berhasil menjalin hubungan kerjasama dengan Hasan. Bahkan Malak berkata jika ia menyukai Sabar. Hasan langsung menggoda Sabar dan berkata jika adiknya disukai banyak wanita. Sabar semakin terkejut begitu mendengar jika Malak mengembalikan semua aset toko Golib tanpa meminta uang ganti sepeser pun. Pagi harinya, Sabar langsung menemui Malak di kantornya. Ia mencoba memancing Malak dan berkata jika ia bersedia menjual tanah warisan keluarga. Ia memberi syarat yaitu hendak menjadi partner dalam proyek yang berdiri di atas tanahnya. Malak tak bisa melakukan hal itu karena ia hendak membeli dengan harga yang sangat pantas. Sabar memberi dua pilihan, mengikutkan dirinya dalam proyek di atas tanahnya atau tidak sama sekali. Akhirnya, Malak setuju dengan hal itu namun ia tidak akan membeli dengan harga tinggi. Sabar pun memberikan jatah tanah warisan di sisi barat dan tidak akan menjual semua aset milik Syekh Salam. Malak langsung setuju namun ia meminta waktu agar diskusi terlebih dahulu dengan partner lainnya. Di tempat lain, Hasan bercerita pada Manal jika toko Golib sudah kembali pada keluarga sepenuhnya. Ia menambah cerita dengan kebohongan di mana Hasan mengaku sudah membayar uang ke Haji Abbas sesuai dengan jumlah modal yang ditanamkan. Padahal ia sama sekali tidak mengganti uang Haji Abbas karena membuat perjanjian dengan Mala. Manal sangat senang mendengar hal itu dan hendak memberi kabar pada Rahab. Hasan asik membanggakan diri dan meminta Manal untuk memberitahu semua orang tentang kehebatan dirinya. Ini Syekh Hasan ibni Syekh Salam rajع لكم أملاككم برضك. Siang harinya Rahab bertemu dengan Adam di tempat yang sudah disepakati. Ia memberikan sejumlah uang pada Adam dan memberitakan pria itu untuk segera pergi ke luar negeri. Rahab mengancam hendak membunuh Adam jika pria itu terbukti menerornya selama ini. Adam melenggang pergi dan berjanji akan pergi ke luar negeri selama beberapa tahun. Tepat setelah pria itu pergi, Rahab mendapat pesan berisi foto antara dirinya dengan Adam. Foto itu diambil dari depan mobilnya. Rahab langsung ketakutan karena ia sudah memastikan tak ada siapapun di sekitar. Sementara itu, Sabar menelpon Abdurrahman untuk bercerita jika ia hendak menjadi partner bisnis Mala untuk meyakinkan diri apakah wanita itu benar-benar iblis. Syekh Abdurrahman terkejut mendengar hal itu karena ia sudah pernah mengalami berurusan dengan Malika. Ia tak mau Sabar terkena imbasnya seperti kesalahan besar yang ia lakukan di masa lalu. Ia memperingatkan Sabar jika iblis akan membuat pria itu tunduk pada semua perintahnya. Sabar masih bersikeras dan berharap mendapat perlindungan dari Allah.
Ia pun berharap bisa segera mengakhiri segala pertempuran itu. Syekh Abdurrahman mendoakan dan menasihati Sabar agar tetap waspada. Siang itu Hibah keluar dari perusahaan Malak dan menelpon ibunya jika ia mendapat pekerjaan. Saat malam tiba, Rahab kembali menemui arwah Haji Galib yang menunggu di bangunan terbengkelai. Ia menceritakan semua kejadian pelik di mana masalah semakin runyam dan tak terkendali. Galib meminta Rahab untuk membunuh pria itu agar teror berhenti mengganggu. Ia meyakinkan Rahab jika semua akan kembali membaik setelah pria itu mati. Di tempat lain, Sabar bermunajat pada Allah dalam kesendirian. Malak ya Sabar ya ibni. Arwah Syekh Salam kembali menjumpai putra tercinta yang kini tengah dilanda masalah besar. Syekh Salam berkata jika Malika tidak hanya menginginkan tanahnya, namun ada rahasia tersembunyi di dalam tanah itu. Syekh Salam menegaskan jika di dalam tanahnya ada sebuah benda yang bisa digunakan Sabar untuk memerangi bangsa jin. Syekh Salam sendiri yang mengubur benda itu di sana. Selama mereka tidak bisa merebutnya, maka jin pengikut Malika tidak akan bisa menyakiti manusia secara langsung. Sabar mulai khawatir jika mereka menemukan benda itu dan menggali di tanahnya. Syekh Salam mengungkapkan benda itu dikubur menggunakan mantra sihir yang kuat. Itulah mengapa Syekh Salam menyimpan buku sihir dengannya sampai akhir usia. Jin itu tidak akan bisa merebut benda keramat di dasar tanahnya. Hanya anak dan keturunan dari pengubur atau pemilik tanah yang bisa menemukan benda itu lagi. Sabar bertanya mengapa Syekh Salam tidak menghancurkan bangsa jin itu. Syekh Salam menegaskan jika perbuatan itu melanggar perintah Allah. Ia yakin Sabar bisa melawan mereka dan mengalahkan Malika dengan segala kekuatan yang dimiliki tanpa harus menggunakan sihir lagi, apalagi menyekutukan Allah. Sabar terperangah mengetahui arwah ayahnya sudah menghilang. يرحمك يا أبا. Pagi harinya Malika bertamu ke rumah Syekh Abdurrahman. Wanita itu berkata jika dirinya adalah Malak Sulaiman, wanita pemandu wisata yang dulu bekerja di Marsya Alam dan dicintai oleh Syekh Abdurrahman. Pria itu langsung mengelak dan berkata jika ia tidak pernah mencintai Malak. Ia berusaha menyingkirkan tangan Malika dari tubuhnya, namun wanita itu langsung menggenggam tangan Syekh Abdurrahman dengan kuat. Pria itu mendorong Malika agar menjauh dari tubuhnya. Ratu Iblis itu berusaha mengingatkan kesalahan Abdurrahman di masa lalu. Ia berkata jika Abdurrahman telah menipunya dan memanfaatkan cinta yang sudah ia berikan. Malika menyentuh perutnya dan berkata jika anak mereka telah tiada. Syekh Abdurrahman langsung murka dan berteriak meminta perlindungan Allah. Sosok Malika menghilang begitu saja di hadapannya. Di tempat lain, Hibah buru-buru pergi untuk bekerja. Vivi sempat meminta putrinya untuk tetap di rumah apalagi Sabar selalu mengirimkan uang. Hibah menegaskan jika ia tidak mau bergantung pada orang lain. Kini ia mendapat pekerjaan penting dan tidak bisa menolaknya. Hibah masih belum mau cerita pada sang ibu tentang pekerjaan yang ia lakukan. Gadis itu langsung melenggang pergi meninggalkan Vivi dengan 1000 pertanyaan. La haula wala quwwata illa billah. Siang harinya Sabar menemui Haji Abbas untuk membicarakan tingkah Hasan yang gemar menyembuhkan orang sakit. Sabar tak mau kakaknya salah jalan hingga berlagak seperti orang pintar. Haji Abbas justru berkata jika Hasan adalah pria yang diberkati sama seperti Sabar dan syekh-syekh lainnya. Sabar memperhatikan gerak-gerik Haji Abbas yang mencurigakan. Selain menyembunyikan tangan kirinya, Haji Abbas terlihat sangat gugup saat berhadapan dengannya. Sabar pun memperingatkan Haji Abbas untuk tidak mengganggu dan melupakan kerjasamanya dengan Hasan. Di tempat lain, Paman Jamil panik melihat banyak orang yang sedang mengukur tanah. Mereka menjelaskan jika Sabar hendak menjual tanahnya pada perusahaan. Paman Jamil langsung meminta penjelasan pada Sabar. Ia kecewa pada ponakannya itu yang hendak menjual aset warisan dari Syekh Salam. Sabar berusaha meyakinkan Paman Jamil jika tanah itu bisa memberi banyak kemanfaatan setelah dijual nanti. Di tempat lain, Abdul Razak membawa Hasan ke gudang lama untuk menemui Haji Asad. Ia berkata jika Haji Asad menderita penyakit langka yang tak kunjung sembuh meski sudah berobat ke banyak tempat. Ia yakin Hasan bisa menyembuhkan pria itu dan mendapat banyak uang darinya. Hasan pun mencoba untuk mengobati Haji Asad dan bertanya terkait keluhan yang dirasakan. Haji Asad sampai terbatu-batu saat menjelaskan penyakit langkanya yang cukup unik. Rahab menemui Sabar yang akhirnya mau bekerja sama dengan Malak. Ia tak menyangka Sabar berbalik membantu Malak padahal sebelumnya Sabar sangat membenci wanita itu. Rahab khawatir pria itu akan jatuh ke dalam tipuan syaitan. Ia bercerita jika selama ini Rahab sering bertemu dengan arwah ayahnya Haji Galib.
Sabar bertanya bagaimana cara Rahab bertemu dengan arwah mendiang. Ternyata Rahab sendiri tak mengerti karena tiba-tiba saja Rahab seolah mendapat petunjuk untuk pergi ke suatu tempat. Di sana arwah sang ayah sudah menunggu untuk saling bicara. Sabar mulai merasa ada yang tak beres dengan Rahab. Ia menebak jika arwah Galiblah yang membujuk Rahab untuk membunuh Munir. Rahab membenarkan hal itu. Arwah Haji Galib juga memberikan cara aman untuk membunuh Munir, yaitu dengan mempekerjakan orang lain. Sabar mengungkapkan jika Rahab sudah terkena sihir hitam. Mereka menjelma sebagai Haji Galib untuk membuat Rahab percaya dengan semua perkataannya. Rahab baru menyadari hal itu jika selama ini dirinya hanya dimanfaatkan sebagai pemulus misi setan. Di tempat lain, Hasan berhasil menyembuhkan Haji Asad dan mendapat banyak uang. Ia kembali ke meja kerja untuk menghitung uang dari Haji Asad yang disimpan dalam kresek hitam. Di waktu yang sama, Suhaila menelpon kekasihnya Hamdi untuk saling bertukar kabar. Hamdi sudah tak sabar untuk bertemu Sabar dan meminta izin untuk menikahi Suhaila. Gadis itu belum bisa mempertemukan Hamdi dengan Sabar. Ia meminta waktu lebih lama untuk menyiapkan semuanya. Malam harinya, Haji Abbas datang ke kantor Hasan sekedar untuk menfitnah Sabar. Haji Abbas berkata jika Sabar iri dengan pencapaian Hasan yang sudah berhasil menyembuhkan banyak orang. Hasan cukup emosi dan menegaskan jika ia bisa membuktikan dirinya lebih baik dari kemampuan sihir Sabar. Di waktu yang sama, Sabar pulang ke rumah dekat ladang dan ia pun masuk ke dalam kamar di mana Adel tergeletak di sana. Adil. Adil. Sabar langsung menelpon Abu Khair agar datang ke rumah ladangnya. Vivi merasakan firasat tak tenang, apalagi Sabar tak ada di kamar. Ia meminta Hibah untuk menghubungi kakaknya, namun Sabar tak kunjung menjawab telepon itu. Di tempat lain, Rahab menemui Malak untuk mendapat tugas baru. Malak meminta Rahab untuk tetap berada di sisi Sabar dan itu atas perintahnya. Malak bahkan tak segan merendahkan Rahab hingga wanita itu marah besar. Rahab tak terima karena urusan pribadinya ikut dicampuri. Malak terpaksa membungkam Rahab dan berkata jika ia tahu siapa pembunuh Munir yang sebenarnya. Di tempat lain, Abu Khair baru sampai di rumah ladang milik Sabar dan berkata jika Adel menghilang dari rumahnya. Sabar mengajak Abu Khair untuk masuk ke dalam di mana Adel masih terbaring tak berdaya. Abu Khair terkejut bukan kepalang dan bertanya mengapa Sabar membunuhnya. Sabar menjelaskan jika ia tidak membunuh pria itu. Ia datang dalam kondisi Adel yang sudah kepayahan. Ia yakin kematian Adel ada kaitannya dengan Malika. Abu Khair berubah tenang agar Sabar tidak curiga dengan identitas Malak yang sebenarnya. Ia berkata hendak membantu Sabar dan mencari orang untuk mengubur jasad Adel. Pagi harinya, Vivi masih tak bisa tidur karena memikirkan nasib putra kesayangannya. Tak berselang lama, Hibah dan Suhaila datang menghibur. Mereka menceritakan kisah Suhaila yang sudah dilamar oleh profesor di kampusnya. Vivi turut merasakan bahagia. Ia berkata jika Sabar dan Safa akan menerima pernikahan Suhaila dengan senang hati. Cepat atau lambat, Suhaila pasti akan menikah lagi dan itu adalah kebahagiaan untuk keluarga. Setelah mayat Adel berhasil disingkirkan, Sabar mendatangi kantor Malak dengan wajah penuh amarah. Ia datang tanpa janji dan memaksa resepsionis untuk membiarkannya masuk ke dalam ruang direktur. Resepsionis itu berkata jika Malak sedang pergi ke Dubai dan baru akan kembali dalam beberapa hari. Sabar pun melenggang pergi dengan hati yang masih berkecamuk. Di tempat lain, Suhaila meminta restu dari Safa untuk menikah lagi. Meski ia belum melupakan Ezi, namun hidup harus tetap terus berjalan. Safa pun merestui semua keputusan Suhaila, apalagi gadis itu masih muda dan jalannya masih panjang. Safa menangis teringat putra bungsunya Ezi yang sangat bahagia saat melangsungkan pernikahan dengan Suhaila. Di waktu yang sama, Hasan masih sering bertemu Haji Abbas yang tak henti membisikkan pikiran jahat. Kali ini, Haji Abbas membujuk Hasan untuk menikahi Hibah bagaimanapun caranya. Ia juga berkata jika mereka diperbolehkan menikahi 4 wanita sekaligus. Malam harinya, Rahab kembali menemui arwah Galib di bangunan terbengkelai. Rahab teringat perkataan Sabar yang menegaskan jika sosok Galib yang ia lihat bukan arwah sang ayah melainkan jin yang menjelma. Sosok yang menyerupai Haji Galib itu membujuk Rahab untuk membunuh Adam. Rahab terdiam sejenak dan Rahab berlari ketakutan begitu melihat sosok ayahnya berubah menjadi bongkahan kayu. Di malam yang sama, Abdul Razak menemui Manal untuk melaporkan kondisi di toko.
Di tempat lain, Sabar kembali ke rumah ladang di mana jasad Adel sudah menghilang dari kamarnya. Paman Jamil menyapa keponakannya itu hingga membuat Sabar terkejut bukan kepalang. Paman Jamil tampak cemas dengan rencana Sabar yang hendak menjual tanah Syekh Salam. Ia meminta Sabar untuk membatalkan rencana penjualan itu. Sabar pun mempertimbangkan saran dari pamannya dan melenggang pergi ke masjid. Rahab sudah pulang ke rumah dan bicara pada kakaknya tentang pembunuhan Munir. Ia mengaku jika dirinya telah menyuruh orang untuk membunuh suaminya sendiri. Astagfirullahaladzim ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Toh, وش معنى دلوقتي؟ Manal meminta Rahab untuk tetap tutup mulut dan jangan mengatakan apapun tentang hal itu lagi. Manal bercerita jika ayah Galib sering muncul dalam mimpinya. Di malam yang sangat larut, Jamila pulang ke rumah Abdurrahman. Ia mendapat tugas untuk kembali ke Marsya Alam dari kantornya. Jamila menyempatkan diri sehingga di rumah ayah angkat untuk melihat kondisi terkini. Abdurrahman sangat bahagia melihat putrinya itu. Ia meminta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu. Ia sendiri tidak pernah berniat untuk membunuh siapapun. Bahkan istrinya sendiri turut menjadi korban dari kesalahannya kala itu. Ia bertanya pekerjaan apa yang sedang dijalani Jamila. Gadis itu mengungkapkan jika ia bekerja untuk seorang wanita bernama Malak Sulaiman. Abdurrahman tahu siapa wanita itu yang sebenarnya. Ia berpesan agar Jamila senantiasa berhati-hati dalam mengemban setiap tugas yang diberikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Setelah mengetahui dirinya diganggu jin, Rahab meminta Sabar untuk meruqyah dirinya. Malam itu juga Sabar membacakan ayat pengusir jin di kepala Rahab agar tidak dibujuk oleh perkataan setan. Lakal hamdu, lakal syukur, lakal hamdu, lakal syukur ya Rabb. Sabar memberikan petua agar Rahab senantiasa beribadah dan sholat. Setan tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang. Mereka terus menyesatkan manusia agar melakukan kejahatan hingga masuk ke dalam golongan yang terkutuk. Rahab hanya bisa terdiam dan menangisi masa lalunya yang kelam. عشان ترجع لي تاني. Pagi harinya Sohaila ditemani Hiba dan Vivi untuk meminta restu dari Sabar. Ia mengungkapkan isi hatinya secara perlahan karena takut Sabar akan marah padanya. Tak seperti prasangka yang ditakutkan, Sabar langsung merestui kabar baik itu dan meminta Sohaila untuk mengabari Hasan. Hiba dan Vivi ikut senang mengetahui saudari mereka akan segera melangsungkan pernikahan. يسعدك يا حبيبتي ربنا يسعدك. لا تستاهلي. Di tempat lain, Rahab masuk ke kantornya untuk bekerja seperti biasa. Ia heran melihat Mazen masuk ke dalam ruang kerjanya. Ternyata Mazen mengantar orang baru yang akan menggantikan posisi Rahab. Mazen memberikan barang pribadi Rahab yang sudah dimasukkan ke dalam kardus. Sabar menelpon Abdurrahman untuk menceritakan kejadian kemarin malam saat Adel ditemukan meninggal di rumah ladang. Abdurrahman menegaskan jika Abu Khair adalah antek Malika yang bekerja untuk melemahkan Sabar. Ia meminta Sabar untuk menjauh dari Abu Khair sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Sabar bercerita jika tanah warisan miliknya tertanam senjata dari sang ayah yang bisa mengakhiri kutukan jin Malika. Sabar juga teringat dengan perkataan Adel yang mengungkapkan akan ada seorang pria dari alam jin yang bisa membantunya. Abdurrahman justru berkata jika pria yang dimaksud Adel adalah unta. Unta merupakan hewan yang terbuat dari api sama seperti jin. Sabar mulai mengerti mengapa ada dua unta saat ia berada di pengasingan. Abdurrahman meminta Sabar untuk bergegas mencari keberadaan unta itu. مدد يا رب مدد يا رب. Siang itu Hasan sudah bertemu dengan Sohaila dan menanyakan banyak hal tentang Dr. Hamdi. Setelah bercengkerama dengan istri adiknya, Hasan menanyakan keberadaan Hiba pada Vivi. Hasan pura-pura tidak mendapat sinyal di ponselnya agar ia bisa masuk ke dalam kamar Hiba. Ternyata Hasan sudah menyiapkan buhul sihir cinta untuk menaklukkan hati perempuan idamannya. Setelah membaca mantra, ia menyelipkan jimat itu di bawah kolong tempat tidur. Tak berselang lama, Hiba pulang ke rumah dan melihat Hasan keluar dari kamarnya. Hasan pura-pura tidak mendapat sinyal dan masuk ke kamar itu. Vivi meminta putrinya untuk segera masuk kamar dan istirahat karena baru saja pulang kerja. Hasan menghalangi gadis itu dan bertanya banyak tentang pekerjaan baru. Ia juga bertanya mengapa nomor Hiba tidak bisa dihubungi. Dengan tegas, Hiba mengatakan jika nomor Hasan sengaja diblokir olehnya. Biruk, yikhrib bit abuk. Hasan melenggang pergi dengan rasa malu karena ditolak mentah-mentah oleh Hiba. Di tempat lain, Abu Khair berjumpa dengan Malak untuk melaporkan perkembangan Sabar.
Ia masih kuda dengan sikap sabar yang akan melepaskan tanahnya. Di tempat lain, Abu baru selesai mandi dan hendak pergi ke masjid. Saat ia bercermin, tiba-tiba أنا بصراحة قلت أنت نسيت. wujud asli Malika muncul tepat di depan mata dan film pun bersambung.